3. Ibu Triani, Ustadz, bolehkah seorang wanita membaca Quran ketika haid menggunakan HP? Perempuan yang sedang haid tidak boleh membawa Quran, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. 7. Lihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Qurannya kan di dalam, Pak Ustadz. Iya, beda memegang Quran yang zahir dengan memegang Quran yang ada di dalam program Quran digital. Tak apa-apa kau pegang, karena di dalam. Tapi membacanya tetap tak boleh. Ada 2 mazhab yang membolehkan. Pertama, mazhab Hambali. Boleh membaca kalau kau guru mengaji putus-putus. Ya ayyuha, alladzina, kutiba, alaikum, siam, boleh, putus-putus. Kalau nyambung tak boleh. Ibu-ibu guru ngaji, boleh. Bacanya putus-putus. Yang kedua, yang hafal Quran. Adik-adik tahfiz yang hafal Quran boleh mengulangi hafalan menurut mazhab Maliki an zahri qalbin. Ngulangnya dalam hati, diam aja. 2 juz sekali ulang. Karena kalau kau tak ulang 2 juz, 7 hari masa halangan, 14 juz hilang. Maka boleh ngulang. Mazhab Maliki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ibu niat puasa untuk anaknya tiap hari Jumat? Kalau anaknya itu sudah meninggal dunia, maka dia berkirim puasanya sampai. Aku berpuasa pahalanya untuk anakku sampai. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an waliyuhu. Haji sampai, solat sampai, puasa sampai, sedekah sampai, baca Quran sampai. Kalau anaknya itu masih hidup, puasa dia, maka puasanya itu adalah untuk tawassul. Anak ibu sedang di luar kota, tak bisa pulang karena PSBB. Ibu puasa. Sore pas berbuka mohon kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bisiyami hadzal yaum. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, berkat puasaku hari ini sehatkan anakku. Jauhkan dia dari narkoba. Jauhkan dia dari garong. Jauhkan dia dari corona. Nah, itu namanya tawassul. Berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. 2. Dari Ibu Tia. Ustadz, apa hukumnya tinggal dengan kakak ipar? Sama-sama menantu dan mertua. Engkau adik, kau punya kakak. Kakakmu ini punya istri. Kau adik laki-laki. Kakakmu laki-laki. Istri. Maka kau tak mahram dengan dia. Lalu kemudian dari namanya Tia berarti perempuan. Perempuan. Kakakmu perempuan. Suaminya. Suami. Kau tak mahram dengan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami berdua-duaan dengan ipar? Kata Nabi, alhamu al-maut, mati kata Nabi. Kenapa mati? Karena kalau kau berduaan dengan orang lain, tertangkap, kau bisa nikah. Tapi kalau kau berduaan dengan ini, mati. Mana mungkin kalian bisa jadi madu? Mati. Lalu kemudian, suami kakakmu ini punya ayah. Karena dia tinggal sama mertuanya. Maka kau juga tak mahram dengan ayah dia. Kalau pergi mereka, lalu kau duduk di rumah. Dan sebab itu, jaga sampai jangan berdua-duaan di ruang tamu, di kamar, segala macam, di dapur. Lalu kemudian tetap jaga aurat. Nah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai berdua-duaan, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Kemudian menutup aurat. Jangan sampai yang nampak hanya wajah dan tapak tangan.
Jaga, insya Allah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. 4. Ustadz, soal tempat tinggal ingin milik sendiri meskipun sebenarnya ada dari orang tua tapi butuh waktu, apakah berarti tidak qanaah? Tempat tinggal ingin milik sendiri meskipun sebenarnya ada dari orang tua tapi butuh waktu, apakah berarti tidak qanaah? Kita disuruh berusaha. Keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, tawakal. Tapi tetap ada ikhtiar. Begitu juga dengan ini. Kalau umat Islam ini semua qanaah, tidak usaha, umat Islamnya akan mundur. Qanaah itu setelah berusaha, berikhtiar, kemudian azam, tekad, tawakal 'ala Allah. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat. Jadi qanaahnya dipasang sebelum proses itu supaya kita tidak tamak. Dapat segitu, itulah yang dapat hasilnya. Jadi tetap berusaha, bisnis, supaya punya rumah sendiri, supaya ada bantuan dari orang tua, setelah itu tidak terlalu ngotot sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Esti Nabila, Ustadz, katanya sombong dengan orang sombong itu bagus. Apa tidak bertentangan dengan qanaah? Qanaah ini merasa cukup dengan pemberian Allah. Sedangkan membalas orang sombong tadi itu adalah untuk menjatuhkan ego dia. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada yang sombong, shadaqah. Kita udah bahas. Coba ulang lagi pertemuan-pertemuan beberapa yang lalu. Bahwa yang namanya tawadhu, dalam pembahasan tawadhu kemarin, adalah at-takabbur, menunjukkan keangkuhan kepada orang yang punya harta. Itulah tawadhu. Jadi bukan kita malah menghinakan diri di depan orang yang sombong, punya kuasa, punya harta. Kita mesti lawan dia. Terakhir, Ibu Ummu Hani. Ustadz, kalau lihat rumah atau mobil orang lain bagus, lalu kita sholawatin banyak-banyak, apakah itu berarti tidak qanaah? Ya Rasulullah, ya bagaimana kalau kami sendalnya bagus, bajunya bagus? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada yang indah. Jadi kalau ibu melihat mobil orang bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bukan berarti ibu tidak qanaah. Apa yang tersembunyi di balik solawat itu? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10. Berarti mobil ibu 10 kali lipat daripada itu bagusnya. Huttat anhu asyara sayiat. Kalau terlintas dalam hati hasad, dengki, tak senang, dihapuskan Allah kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah derajat tingkatan kemuliaan. Oleh sebab itu tak salah, tidak bid'ah melawan bisikan-bisikan hati dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, setelah kita bahas definisi qanaah dari awal sampai akhir, qanaah setelah berusaha, setelah ikhtiar, dapat yang diberikan Allah, itulah pembagian Allah, terima. Tapi tetap kalau dia bisnis, tetap ikuti aturannya. Jangan karena aturannya tidak benar, tidak sesuai juklak, tiba-tiba gagal, ketika kemudian direview, ketika kemudian dievaluasi orang, ini kenapa gagal? Pak, nggak usah dikaji-kaji. Ini sudah takdir Allah, kita qanaah aja. Oh, nggak bisa gitu. Sesuai dengan ketentuan, ketetapan, juklak, aturan, ADART semua komplit, tidak seperti yang diharapkan, maka pada saat itu kita berkata, inilah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Iqna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah engkau dengan pembagian yang diberikan Allah, takun aghnan nas, kau menjadi orang yang amat sangat berkecukupan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Besok kita akan ketemu dalam stasiun tawakal. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.